warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas F14 pada hari ini. Salam kita sanjung sajikan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ainul Fadila, terus ada Nadil Fadila, ada Rama Amalia, terus ada Nisa Fauzia, terus ada Faisal Davin. Kita hari ini bakal membahas tentang manajemen anti korupsi, yaitu ada 4 materi. Yang pertama itu ada manajemen peristiwa anti korupsi, manajemen kurikulum anti korupsi, manajemen tenaga kependidikan yang anti korupsi, dan yang terakhir adalah manajemen pembiayaan anti korupsi. Nah, untuk yang pertama itu adalah tentang manajemen peristiwa anti korupsi yang akan dijelaskan langsung oleh Anissa. Pada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kesiswaan anti korupsi. Nah, sebelumnya ada beberapa bagian, yaitu pertama adalah konsep manajemen kesiswaan, lalu konsep pendidikan anti korupsi, juga ada manajemen kesiswaan sebagai media penanaman nilai anti korupsi, lalu ada integrasi nilai anti korupsi dalam seluruh aspek manajemen kesiswaan. Nah, yang pertama itu konsep manajemen kesiswaan. Nah, menurut Henry Fayol, manajemen merupakan sebuah cara atau proses mengantisipasi, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengurutkan dan mengendalikan kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan peserta ini merupakan elemen sentral dalam penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan pendidikan tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada siswa di sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan yaitu suatu usaha untuk melakukan pengelolaan siswa mulai dari masuk sampai dengan keluar. Nah, bahkan pelayanan siswa demi kelangsungan dan peningkatan mutu sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan teratur, terarah, dan terkontrol dengan baik. Lalu menurut Terry dan Wu, terdapat 4 fungsi manajemen yang saling berkaitan dalam manajemen kesiswaan. Nah, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini dalam manajemen kesiswaan mencakup penetapan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program yang berkaitan dengan pengelolaan peserta didik. Nah, fungsi perencanaan meliputi analisis kebutuhan siswa, proyeksi jumlah siswa yang akan diterima, perencanaan program pembinaan, serta penyusunan anggaran untuk kegiatan kesiswaan. Lalu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dalam manajemen kesiswaan meliputi pembentukan struktur organisasi kesiswaan, pembagian siswa ke dalam kelas atau kelompok belajar, serta pengaturan kegiatan-kegiatan siswa baik intra maupun ekstrakurikuler. Lalu ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan dalam manajemen kesiswaan ini yaitu mobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Lalu ada pun pengawasan dalam manajemen kesiswaan yaitu mencakup monitoring terhadap perkembangan prestasi siswa, kedisiplinan, kehadiran, serta evaluasi terhadap program pembinaan yang telah dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya ada konsep pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini sudah kemarin dijelaskan di materi sebelum UTS. Pendidikan anti korupsi adalah proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menghasilkan generasi yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi. Nah, dalam konteks pendidikan, korupsi dipahami tidak hanya dalam pengertian hukum semata, tetapi juga sebagai degradasi moral yang dimulai dari perilaku-perilaku kecil yang tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
KPK telah merumuskan 9 nilai anti korupsi yang sudah dijelaskan kemarin, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, mandiri, sederhana, adil, berani, dan peduli. Nah, pendidikan anti korupsi juga ini memiliki tujuan untuk membentuk generasi yang berintegritas. Yang pertama itu adalah pembentukan karakter anti korupsi. Nah, tujuan utamanya adalah membentuk karakter siswa tentang dampak negatif korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, siswa perlu memahami bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial, memperburuk kemiskinan, merusak sistem demokrasi, dan menghambat pembangunan. Lalu yang kedua ada pembentukan karakter anti korupsi. Nah, tujuan utamanya untuk membentuk karakter siswa yang memiliki integritas tinggi dan sebagai sarana preventif untuk menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kurikulum anti korupsi, yaitu pengelolaan kurikulum yang secara sistematis mengintegrasikan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam seluruh kegiatan pendidikan. Secara konseptual, manajemen kurikulum anti korupsi berarti proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi kurikulum yang diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik yang anti korupsi dan berintegritas tinggi. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini dimulai dengan merumuskan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan yang selaras dengan semangat integritas dan kejujuran. Kurikulum yang dirancang harus menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan kepedulian sosial. Dalam konteks sekolah, integrasi nilai anti korupsi dapat dilakukan pada berbagai mata pelajaran. Misalnya dalam pelajaran pendidikan agama, siswa diajarkan pentingnya amanah dan keadilan. Lalu dalam ilmu pengetahuan sosial, siswa dikenalkan dengan sistem ekonomi yang bersih. Sementara dalam bahasa Indonesia, teks naratif atau eksposisi dapat memuat pesan moral tentang bahaya korupsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program pendidikan karakter juga menegaskan bahwa nilai-nilai anti korupsi harus masuk ke dalam pembelajaran sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Lalu selanjutnya ada tahap pengorganisasian dan implementasi. Pada tahap ini menuntut keterlibatan semua unsur pendidikan melalui dari kepala sekolah, guru, siswa, hingga staf administrasi. Guru berperan sebagai teladan dalam menampilkan perilaku jujur, disiplin, dan transparan. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan kebiasaan, baik kebiasaan nilai-nilai integritas. Lalu selanjutnya ada tahap evaluasi dan pengendalian. Evaluasi kurikulum anti korupsi dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai tersebut terinternalisasi pada peserta didik. Evaluasi ini tidak hanya berorientasi pada hasil kognitif, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku. Guru dapat melakukan observasi penilaian diri serta wawancara untuk menilai sejauh mana peserta didik memahami dan menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap sistem manajemen sekolah. Kepala sekolah dan tenaga pendidik harus memastikan seluruh kebijakan dan aktivitas lembaga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting dari proses manajemen agar kurikulum tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tapi juga benar-benar diimplementasikan dalam budaya sekolah. Lalu ada tantangan dan solusi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan kurikulum anti korupsi adalah kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan realitas sosial yang dihadapi peserta didik.
Selain itu, masih terdapat keterbatasan kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pelajaran mereka. Nah, untuk mengatasi hal ini diperlukan pelatihan rutin bagi guru dan kepala sekolah agar mampu menjadi agen perubahan. Kolaborasi dengan lembaga seperti KPK juga dapat memperkuat kapasitas pendidikan melalui modul pelatihan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang telah dikembangkan secara nasional. Nah, yang terakhir ada implikasi bagi lembaga pendidikan. Manajemen kurikulum anti korupsi memiliki implikasi besar terhadap pembentukan budaya sekolah. Lembaga pendidikan yang berhasil menerapkannya akan membentuk karakter warga sekolah yang jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Kepemimpinan yang berintegritas sangat diperlukan agar nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan tetapi juga dicontohkan dalam praktik sehari-hari. Kurikulum anti korupsi juga mendorong lembaga pendidikan untuk menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola lembaga. Hal ini mencakup keterbukaan dalam pengelolaan dana, sistem evaluasi yang adil, serta partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya sendiri akan membahas tentang manajemen tenaga kependidikan anti korupsi. Manajemen tenaga kependidikan anti korupsi itu berhubungan dengan SDM. Jadi dari pengelolaan SDM untuk direkrutmennya sehingga evaluasi berbasis transparansi, meritokrasi, dan akuntabilitas untuk memastikan tenaga pendidik menjadi teladan dan integritas. Dan juga sehingga tenaga pendidik itu dapat dicontoh karena benar-benar menaati dari sifat anti korupsi. Akan tetapi di Indonesia tuh banyak sekali tantangan korupsi yang terjadi. Cuman untuk cara mengantisipasinya, tadi contoh-contohnya itu adalah dari tantangan korupsi itu ada nepotisme dalam rekrutmen guru. Jadi ada rekrutmen guru yang masih di luar dari peraturan, melanggar peraturan, baik itu misalnya tidak sesuai persyaratan ataupun masih menggunakan dana tambahan atau masih menggunakan orang kenalan dan sebagainya. Penggelapan dana bantuan pendidikan. Terus yang ketiga itu ada markup harga pengadaan bahan ajar. Jadi bahan ajar yang harusnya contoh 100.000 tapi di harganya tuh malah dinaikin. Yang terakhir adalah manipulasi penilaian kerja. Jadi penilaian kerja itu sudah pasti dilaporkan baik dari triwulan ataupun per semester atau juga per tahun. Nah, penilaian kinerja ini bisa saja dimanipulasi untuk karir dari si tenaga pendidik tersebut, padahal itu juga termasuk dari korupsi gitu. Terus ada solusinya, yaitu yang pertama e-governance untuk transparansi data sehingga para tenaga pendidik itu mempunyai data sehingga punya bukti bahwa tenaga pendidik tersebut bisa bersalah atau tidak. Yang kedua itu ada auditor independen dan monitoring rutin. Yang ketiga pelatihan etika berkala untuk tenaga pendidik. Jadi seorang tenaga pendidik juga harus dilatih secara etika. Yang terakhir itu ada sanksi tegas dan penegakan hukum konsisten. Jadi ketika hukum itu penegakannya konsisten, maka sanksi itu langsung diberikan ke tenaga pendidik yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar jangkauan seperti korupsi dan yang lain-lain, sehingga sanksi tersebut bisa jerak dan tidak merambat ke tenaga pendidik yang lain. Seperti itu saja. Lanjut di manajemen pembiayaan anti korupsi yang akan dibahas oleh Mas Nadil. Sekarang Mas Nadil dipersilakan. Baik, selanjutnya pembahasan tentang manajemen pembiayaan anti korupsi. Jadi tata kelola keuangan pembiayaan anti korupsi itu harus berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan memastikan dana publik itu digunakan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
Jadi manajemen pembiayaan anti korupsi merupakan upaya pengelolaan keuangan publik maupun swasta yang berlandasan prinsip good government. Nah, fokus utamanya yaitu adalah memastikan dana yang digunakan secara transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan berintegritas untuk mencegah praktik penyalahgunaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tapi juga berfungsi sebagai rekayasa sosial dengan menumbuhkan budaya integritas dan etika dalam organisasi. Penerapannya menuntut agar seluruh proses mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga evaluasi anggaran melalui mekanisme controlling yang dapat diaudit secara independen. Nah, manajemen pembiayaan anti korupsi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan investor, memperkuat stabilitas ekonomi, serta mendukung pembiayaan berkelanjutan. Dalam konteks digital, dalam konteks global, negara yang tata kelola keuangannya buruk cenderung mengalami penurunan investasi dan ketimpangan sosial. Nah, di Indonesia strategi ini telah dituangkan dalam strategi nasional dan didukung oleh generasi sistem keuangan seperti e-budgeting, e-procurement, audit, dan GRM guna mengurangi ruang korupsi dan memperkuat jenjang audit. Nah, strategi implementasi terdiri dari yang pertama itu perencanaan anggaran berintegritas. Jadi menghindari penyimpanan sejak awal melalui analisis kebutuhan real dan keterlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua itu pelaksanaan keuangan yang transparansi dan digital. Meminimalisasi kontak langsung dalam transaksi agar potensi suap berkurang. Yang ketiga, pengawasan dan audit independen. Jadi menggunakan pendekatan berbasis risiko dan teknologi. Yang keempat itu penguatan budaya integritas. Etika birokrasi menjadi fondasi yang berhasilkan sistem anti korupsi. Jadi kesimpulannya, manajemen pembiayaan anti korupsi merupakan sistem terintegrasi yang berperan membangun tata kelola keuangan bersih melalui sinergi regulasi, budaya, teknologi, dan partisipasi publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Andi. Baik, terima kasih kepada Izin bertanya, materi ya. Aku ingin bertanya. Mengenai ini tadi yang sudah dibahas ya. Ada apa? Ada kesalahan, terus kemudian yang lainnya. Menurut kalian gitu, apa yang lebih rawan gitu terhadap praktik korupsi tersebut gitu. Dan juga kasih apa alasan yang konkretnya gitu. Kenapa milih bidang yang disebut oleh saya gitu. Cukup jelas materi? Siap. Izin jawab ya. Jadi yang paling rawan itu adalah manajemen pembiayaan anti korupsi, Mas Ahmed. Karena pertama itu kita lihat ya. Jadi kalau kalian sering dengar yang namanya sistem itu adalah beberapa rangkaian yang disatukan menjadi produktivitas. Yang pertama adalah transparansi, akuntabilitas. Ini maksudnya dari sistem itu ada transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, integritas, dan juga partisipasi publik. Gitu. Nah, dari kelima poin ini itu adalah sistem. Nah, sistem tersebut jika tidak berjalan dengan yang seharusnya berjalan, maka itu akan mengurangi kepercayaan publik sehingga terkuak beberapa hal-hal yang diinginkan. Karena kenapa? Dari sistem ini itu tuh akan menciptakan sebuah data. Contohnya pengadaan dana di SD ini itu sekitaran 100 juta. Terus
transparansinya itu aliran dananya misalnya kita ambil tiga. Pertama pemeliharaan sekolah 50 juta misalnya. Yang kedua kegiatan tahunan perpisahan 25 juta misalnya. Terus gak boleh dilaksanakan gitu. Nah cuman informasi aliran dananya itu nggak ada di kas misalnya bendahara. Jadi itu tuh kan bakal dipertanyakan oleh pasti itu ada pengawas atau dari bagian bisa dari LSM, bisa dari media pengawas atau pengawas sekolah. Itu tuh bakal ketahuan gitu. Itu tuh bakal jadi sebuah data misalnya di data tahun 2020 misalnya. Nah itu bakal jadi data dan data itu tuh nggak bakal hilang. Data itu akan menjadi sebuah bukti bahwa transparansi yang dilakukan oleh SD ini tuh tidak akan bisa hilang. Ya, tapi sangat ini ya sangat sensitif gitu ya. Oh, sangat sensitif kok menurut saya. Apalagi itu tuh dari zaman dulu sampai sensitif ya. Iya, sangat sensitif. Karena kalau dari dulu sampai sekarang data tuh nggak bakal bisa hilang gitu. Perbedaannya tuh hanya aksesnya doang. Kalau dulu itu kita manual by book, sekarang udah ada website. Itu aja perbedaannya gitu. Terus ada akuntabilitas. Terus dia pengelolaan tuh tanggung jawabnya tuh pakai secara hukum, administrasi, terus dari efisiensi semua dikelola, tepat guna, integritas, partisipasi publik. Jadi tuh udah ada rangkaiannya sistemnya sehingga kalau misalnya dia tidak berjalan ataupun ada beberapa yang bolong, maka itu bakal sangat rawan, sangat sensitif gitu untuk sebuah sistem. Satu lagi mungkin yang manajemen tenaga kependidikan anti korupsi. Itu mungkin dari SDM-nya. Kalau by sistem itu aku pilih pembiayaan anti korupsi. Kalau SDM-nya aku pilih manajemen tenaga pendidikan. Jadi manajemen pendidikan itu SDM-nya yang melakukan sebuah sistem. Kalau dia nggak benar ataupun tidak ada pelatihan etika, terus misalnya tidak ada pelatihan yang berhubungan dengan pendidikan anti korupsi, maka akan sangat mudah untuk mereka melakukan hal yang dia inginkan. Seperti itu sih. Mana tahu ada yang mau menambahkan, silakan. Dia menambahkan Siapa yang aku sih memang tadi yang dikatakan oleh Adi itu sangat sensitif ya dia ya ya memang sangat sensitif ya dia cukup respect. Lanjutin aman. Wah, luar biasa ya. Hidup masih mana itu? Cukup, ada yang mau nambahin lagi, nggak mau yang nanya? Ya cukup. Cukup. Ya. Ibu PJ gimana? Halo. Tuh. Apa tadi kalau dosen? Nyampe jam berapa sih? Sampai jam berapa?
jam 11.12. Ya udah. Baik, terima kasih semuanya. Kesimpulannya itu adalah bahwa mata kuliah manajemen anti korupsi ini yang mempelajari tentang manajemen anti korupsi itu sangat penting untuk kita ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa, nanti ujungnya kita nggak tahu kemana, apakah jadi guru atau jadi wirausahawan atau jadi abdi negara dan sebagainya. Semoga dari kita semua tidak ada godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi itu dilarang oleh agama kita. Amin. Baik, itu saya dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.